Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber yang hari ini masih setia yang memberikan support dan dukungannya, sehingga kita masih terus tetap bersemangat untuk memberikan semua informasi-informasi terbaru seputar aplikasi pinjaman uang online. Oke, hari ini banyak dari teman-teman yang terjebak ya sama aplikasi pinjaman uang online, yang kalau menurut aku sih aplikasi pinjaman uang online ini seperti lintah darat zaman now ya, yang hari ini dikemas lebih modern sehingga masyarakat yang mungkin masih awam belum mengerti banyak masuklah ke dalam jebakan tersebut. Jadi per hari ini masih banyak juga orang-orang yang berkomentar tentang ngapain lo ngambil uang ya kan di aplikasi pinjaman uang online. Hari ini orang-orang yang menggunakan aplikasi pinjaman uang online itu 90%-nya itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan untuk kebutuhan hidup. Kalaupun ada selebihnya dari situ mungkin hanya untuk gaya-gaya hidup, yaitu terserahlah sama pribadinya masing-masing. Jadi kalau hari ini kawan-kawan yang mungkin hari ini masih terjebak dengan berbagai macam alasan, apa boleh buat? Hari ini kita sedang harus menghadapi masalah yang menjadi bagian dari perjalanan hidup. Dan kita akan hadapi ini satu persatu dengan sikap yang tenang dan pikiran yang lebih jernih lagi. Hari ini aplikasi pinjaman uang online ini, rentenir zaman now ini, mereka itu akan melakukan segala macam cara ya untuk bisa mengembalikan uang mereka dan mereka mendapat keuntungan di situ. Dan mereka memanfaatkan situasi pandemi seperti ini dengan iklan-iklan yang berupa jebakan, dengan semua tawaran-tawaran yang merupakan penipuan, baik dari masalah tenor, pembiayaan, bunga, dan lain sebagainya. Banyak banget biaya yang harus kita bayarkan. Dan banyak juga masyarakat hari ini yang sedang merasa tertipu dan yang memang benar-benar belum tahu. Jadi kalau seandainya hal ini terjadi ya, apalagi untuk yang masih ilegal, yang belum taat dan belum patuh pada peraturan pemerintah, mereka juga tidak punya izin untuk melakukan operasi perusahaan mereka. Hari ini mereka lebih semena-mena ya, seperti dari tenor yang hanya 7 hari, ditambah lagi gebukan dari banyak aplikasi yang buat hari ini kawan-kawan megap buat bayar ya. Bagaimana enggak dengan tempo 7 hari kita harus membayar bunga itu 400 sampai dengan 500 ribu rupiah. Ini pekerjaan gila. Dan rata-rata orang yang hari ini menggunakan aplikasi pinjaman uang online itu dengan alasan kebutuhan hidup, bagaimana mungkin bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi di video yang sebelumnya aku pengen ngasih trik buat kalian, tapi tidak menganjurkan untuk tidak membayar. Hutang tetaplah hutang dan akan kita selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Jadi artinya kita akan tetap memberikan support dan dukungan untuk kawan-kawan yang hari ini masih terjebak ya di berbagai macam aplikasi dan hari ini sedang galau berat. Gak perlu takut, gak perlu resah, dan tak perlu gelisah. Buat yang hari ini sedang menikmati sebar data yang sudah dilancarkan oleh aplikasi pinjaman uang online, gak apa-apa, gak masalah. Perkara malu itu nomor 1001. Dan biasanya depresi dan stres karena sebar data itu nggak lama kok. Bisa dengan 10 atau 14 hari selesai, sampai dengan situ selesai. Jadi ketika melewati fase-fase sebar data seperti itu, kalian perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah mengkonfirmasi kepada kawan-kawan yang hari ini sedang merasa diintimidasi karena tingkah dan ulah kita. Memohon maaflah kepada mereka karena kita sudah ikut mengganggu kehidupan mereka. Walaupun hari ini nama-nama mereka itu bukan kita yang masukin, memang aplikasi pinjaman uang online-nya aja yang ngambil, yang mencuri dari semua data-data yang ada di kontak kita. Dan itu adalah kesalahan kita karena memberikan izin untuk mengotorisasi semua yang ada di Android kalian. Jadi hari ini kalian harus tahu, sesuai dengan peraturan dan perintah OJK, untuk finansial teknologi itu hanya memperbolehkan yang pertama itu adalah kamera, yang kedua GPS, yang
ketiga itu rekam suara, boleh. Hanya itu. Jadi selain dari situ nggak boleh, seperti mengotorisasi kontak, mengotorisasi foto dan video, email, media sosial dan lain sebagainya itu nggak boleh. Karena sebenarnya OJK sih juga udah mikir ya, ini mereka bakal bandel dan melakukan serangan-serangannya itu dari situ. Tapi masih banyak juga aplikasi pinjaman uang online ini, khususnya yang ilegal, yang melakukan hal-hal itu. Ini udah nggak boleh sebenarnya. Makanya mereka ini kalau menurut aku sih hampir sama dengan rentenir ya. Jadi kita tuh tertipu dari tulisan-tulisan yang mereka buat, dari iklan-iklan yang mereka perbuat. Dan kita tuh orang Indonesia ini paling malas buat membaca semua isi perjanjian itu. Dan mereka itu memang sengaja memberikan isi perjanjian itu banyaknya minta ampun. Tulisannya kecil-kecil, paragrafnya ribuan. Jadi susah sekarang. Jadi memang yang harus dituntut untuk lebih jeli itu adalah kita. Dan bagaimana Bang dengan kawan-kawan yang hari ini sedang terjebak dan belum mampu membayar, yang mungkin sudah disebar data, yang mungkin sudah difitnah, yang mungkin hari ini sedang di uber-uber, diteror, diintimidasi dan lain sebagainya. Tenang. Kita memang harus bersikap tenang dan berpikir secara jernih. Kalau seandainya hari ini kalian itu masih depresi, mengurung diri, menjauhi kehidupan sosial, itu salah. Karena aplikasi pinjaman uang online ini adalah masalah sosial baru yang entah siapa menciptakannya per hari ini. Yang entah siapa yang menciptakan strateginya seperti ini. Adu domba, fitnah, pencemaran nama baik, penyebaran data tanpa izin, banyak banget lah skandal-skandal dari aplikasi pinjaman uang online ini, yang hari ini korbannya itu adalah masyarakat ya. Ketidakpahaman masyarakat hari ini dimanfaatkan sama aplikasi pinjaman uang online. Kesusahan rakyat hari ini dimanfaatkan sama aplikasi pinjaman uang online. Jadi kalau ada yang bilang ngapain pinjam di situ, ini tuntutan ekonomi. Teman-teman yang perekonomiannya udah baik bakal nggak pinjam ini aplikasi pinjaman uang online. Karena efek negatifnya, mudaratnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan efek positif yang mereka berikan ke kita. Dari awal saja malapetaka ini sudah terasa. Coba ingat-ingat kembali ketika kalian mengizinkan mereka mengotorisasi, ketika mereka mengirimkan jumlah uang yang potongannya lumayan besar. Dan yang ketiga, tenor yang mereka berikan lumayan cepat. Dan yang keempat itu jumlah bunga yang harus dibayarkan terlalu tinggi. Dan yang kelima adalah risiko ketika kita gagal dalam melakukan pembayaran. Disitulah termasuk di dalamnya adalah fitnah, ada intimidasi, teror, ada ya berbagai macam lah. Ditambah lagi dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat kurang ajar ya hari ini ya. Mereka itu memfitnah saudara-saudara perempuan kita sebagai pelacur hari ini, sebagai wanita yang gak baik-baik, difitnah, diedit wajahnya, diedit fotonya menjadi seorang yang dikatakan sebagai pelacur, yang hari ini dikatakan sebagai open BO. Ini sungguh sangat-sangat tidak manusiawi. Dan hal ini tidak boleh dibiarkan seperti ini. Mau berapa banyak lagi korban-korban yang akan terus berjatuhan hanya karena tingkah dari aplikasi pinjaman uang online. Untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini belum terjebak dan belum mengenal, beruntunglah kalian. Dan kita harus sama-sama ikut membantu kawan-kawan yang hari ini sedang galau, sedang pusing tujuh keliling. Jadi kalau hari ini kalian sudah dipermalukan, sudah disebar data, difitnah dan lain sebagainya, tenang, badai ini pasti berlalu. Masalah ini pasti bisa kita atasi. Keyakinan kalian yang kalian tanamkan di dalam diri kalian adalah sumber kekuatan yang sebenarnya. Ketika kalian bisa menguatkan hati, menguatkan pemikiran kalian untuk bisa keluar dari masalah ini, maka secara otomatis juga kalian akan menemukan solusi-solusi yang akan membantu kalian keluar dari masalah ini. Untuk yang muslim, apapun agamanya hari ini, seluruh warga negara Indonesia, kembali dan dekatkanlah diri kepada Tuhan. Karena itu merupakan salah satu kunci untuk kita memohon rezeki. Apapun ceritanya, apapun masalahnya,
kita pasti bisa melewati ini satu persatu dengan baik, dengan pemikiran yang jernih, dengan hati yang tenang. Jangan kalut dan jangan menghilang dari kehidupan sosial. Ketika kalian tidak lagi berinteraksi, tidak lagi berkomunikasi, dan menjauhkan diri dari kehidupan-kehidupan sosial yang mungkin selama ini menjadi sahabat kalian, teman kantor dan lain sebagainya, lakukan hal yang seperti itu. Karena secara otomatis juga untuk yang sudah disebar data, itu salah satu kunci dan strategi untuk membuktikan bahwasannya kita tidak dengan masalah yang besar. Ketika kita menghindari kehidupan pribadi, kehidupan sosial kita yang biasanya selama ini berkumpul, maka akan banyak orang yang bertanya, maka akan banyak orang yang berspekulasi bahwasannya kita ini dalam keadaan masalah yang besar. Padahal uang yang dipinjam di aplikasi pinjaman uang online itu tidak lebih dari 2 atau 3 juta rupiah. Jumlah ini memang cukup besar, ditambah lagi pembiayaan bunga dan lain sebagainya. Tapi saya yakin seluruh subscriber ini adalah bukan orang-orang yang pemalas. Subscriber kita hari ini punya etikat baik untuk melakukan pelunasan. Subscriber kita hari ini pengen keluar dari jebakan masalah pinjaman uang online. Kuncinya apa? Tetap semangat, berpikiran positif. Jika kalian bisa melewati hal itu, insya Allah satu persatu rezeki akan datang. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita terus bekerja keras, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yakin dan percayalah, badai ini pasti akan bisa kita lalui bersama-sama. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bisa membakar kembali semangat kalian yang hari ini sedang dingin, bisa membuka kembali pemikiran-pemikiran kalian yang hari ini sedang vakum ya. Kita harus bisa bangkit dan keluar dari masalah ini. Jadi mungkin itu dulu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.